Jumpa lagi Jack Ribut TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Dan kali ini kita ada sepatu yang unik banget. Tapi uniknya kenapa nggak? Ini League Articuno. Articuno? Ya. Kenapa kita nge-review yang satu ini? Yang pertama ini sepatu lokal. Ya. Dan ini adalah sepatu entry level yang cocok banget buat pemula. Oke. Karena desainnya unik banget, build quality yang kelas tinggi, dan juga harga yang pas di kelasnya. Oke, ini League Articuno. Articuno. Tapi dari desain dan lain-lain memang kita biarkan kali ini enggak yang review, bukan gua. Ini enggak gua banget tampilannya. Yeah. Jadi ini Angga yang tertarik nih. Karena emang warnanya gini semua ya? Emang warnanya splashy gini semua ya? Enggak sih. Ini yang warna electric yellow ini lu banget. Satu. Ya dan lu banget. Jadi ada warna electric yellow, di sini juga mereka nyebutnya living coral. Living coral. Ya, Oke. Ada warna hitam dan biru juga. Yang jelas sepatu lokal dari League. Bacanya League ya, bukan Lea gue. Bukan, League. Oke, impression pertamanya gimana? Warnanya jelas langsung mencuri perhatian. Oke. Terlebih desainnya sih. Desainnya ini memang terlihat bongsor. Tapi itu akan ada 1-2 hal yang menyebabkan itu. Agak kehoka-hokaan gitu ya. Betul, karena ini buat pemula. Nanti akan nanti akan dijelaskan. Terus juga untuk tampilannya, karena dia terlihat nih mesh ya, bahan uppernya mesh. Ini membawa ekspektasi yang sepatunya itu pasti ringan. Terus juga breathability-nya bagus, maksudnya nggak bikin gerah. Dan juga lentur pastinya. Ya, jadi kapalnya mendekati. Ya. Iya. Apalagi brand lokal. Berarti kan asumsinya dipakai di Indonesia. Gerah dong. Iya sih. Paling menarik sebetulnya justru ini agak receh tapi menarik banget karena sesuai namanya. Kalau ambil referensi mungkin Articuno buat yang suka Pokemon. Tahu. Nah, tahu ya. Walaupun warnanya nggak biru nih, tapi dia ngegambarin elegannya Articuno. Oke. Terus juga kalau di sana kan Legendary Burst itu berarti pastinya nggambarin kecepatan dong. Iya. Nah, terus juga bisa dibilang polanya ini uniquely legendary karena dia beda daripada sepatu-sepatu lari pada umumnya. Ini lumayan bisa dibilang nyentrik. Tapi lucu ya, dia pakai nama Articuno dari Pokemon, tapi dia nggak kolaborasi sama Pokemon ya? Enggak, bahkan di website dan di details tokonya nggak ada penjelasan apapun. Ya udahlah ya, inspired by. Cocok lagi aja. Cocok lah. Terus untuk lace-nya dia pakai yang semi tubular sih sebenarnya karena nggak bisa dibilang flat juga. Iya itu agak aneh ya. Iya dia semi tubular jadi masih ada puff-nya. Iya berarti kan kalau diikat dia akan gampang kencengnya ya. Akan gampang kenceng dan lumayan menekan di punggung. Oh gitu ya? Iya, lumayan menekan punggung kaki. Karena dia agak flat. Iya, tapi begitu ditarik dia jadi lebih flat. Iya, bukan berarti buruk. Bukan berarti buruk. Lalu di bagian tang dia masih bahan mesh juga. Dengan di sini ada heat press kayak sablon gitu lah ya. Oh, tapi rata ya? Tapi rapi banget. Oh, rapi karena saya lihat ada brand internasional yang tidak rata. Ini rapi, sangat rapi. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah ketimbang bikin heel counter yang hanya lurus di bagian tumit, mereka bikin ini agak lebar supaya lebih mencengkram atau memeluk bagian belakangnya Achilles kita sehingga lebih stabil. Ini ngasih stabilitas yang oke. Dan kita lihat ke dalam liningnya ini lembut banget. Liningnya lembut, enak sih. Iya kan? Kelihatan rasa empuk, mewahnya lah. Balik lagi kalau ngomongin Articuno, rasa mewah. Kalau dibandingkan sama yang di harga-harga ini sih enggak berasa mewah. Kalau itu berasa sih mewahnya beda kelas aja rasanya gitu. Udah kayak yang juga kerasa beda. Kalau di brand luar tuh udah kayak yang satu ke atas gitu. Iya. Nih di bagian insole-nya. Total warnanya benar-benar nggak cuma biasanya kan hitam aja mungkin karena ya insole siapa yang lihat sih. Iya. Tapi yang punya juga ya. Cuma jadi masalah sama insole kayak begini kan seiring waktu dia akan jadi kayak gini warnanya jadi hitam juga ntar lama-lama menggelap juga kecuali kalau sering cuci ya. Makanya masih disayang-sayang sampai tayang video ini. Jadi suka gonta-ganti. Berarti kaki putih terus ya? Kaki putih terus. Iya. Cuma insole-nya sendiri mereka pakai foam yang lumayan
firm. Lumayan agak ortholite ya. Agak ortholite supaya ya itu lagi buat nyokong stabilitas ketika dipakai jalan ataupun lari. Dan nggak neko-neko lah, nggak ribet banyak banyak bintik-bintik buat yang katanya nge-grip apalah segala macam nggak pakai ya. Dia karena biasa banget ya. Meshnya juga cukup lebar jadi kerasa lah teksturnya ketika kita lagi. Iya berarti jalan. Dia lari banget ya, gak yang extra cushioning nggak ada di situ. Terus kontrol jelas ada. Berasa. Sebelah sini juga masih kerasa nih, jadi kayak cup yang jadi cup juga mewadahi kaki. Pinggir juga nggak tajam ya? Enggak. Pinggir nggak tajam ya, nggak seperti Leak sih. Oh iya, Leak oke udah lah. Lama udah lama. Mereka udah tahu lah. Maunya pasar gimana. Lalu lanjut ke midsole. Midsole-nya ini dia pakai EVA, tapi mereka sebut sebagai injected EVA dan disebut kenapa sebagai EVA? Diinjeksi pakai apa? Nah, itu mereka EVA-nya dibikinnya pakai injection gitu. Iya. Oke. Dinamai Cushlight. Jadi ringan tapi cushioning juga, dan itu memang yang terjadi sih ketika dipakai. Emang light. Yap. Soalnya kalau dipegang tidak seperti light. Ketika dipegang berat sih. Berat. Kalau banding sama Michi kemarin tapi yang bikin berat itu sebetulnya panel-panel tambahan di bawah ini. Nah, yang penting banget. Iya, penting untuk stability, terutama ketika lagi lari dan berpijak. Itu ini banyak banget ya, panel outsole-nya banyak banget. Full. Ada satu bidang doang yang nggak pakai. Yang gue curiga tuh bakal bisa kegerus tuh ntar tuh. Tapi untungnya permukaan yang lain tuh yang lainnya agak aman. Keras. Iya, lumayan keras. Stability. Jadi ya di sisi midsole-nya dibikin agak jauh lebih empuk. Terus di luarnya kasih outsole yang hard, lebih keras. Supaya ada pijakan, ada platform lah untuk pijak. Ada platform dan gak gampang jebol. Dan berarti umurnya bisa panjang. Dan kalau tadi disebut kenapa ini cocok buat entry level, entry runner maksudnya. Nah, entry level runner itu karena dia melatih kita untuk punya jejak langkah yang lebih terkontrol dulu. Karena kalau dilihat dari atas bentuknya agak lebar. Jadi permukaan permukaan midsole ke outsole-nya itu agak trapesium. Lebih ke stability berarti. Betul. Jadi pijakan kaki kita tuh lebih pasti. Jadi bukan yang slim gitu kan. Dan sebenarnya ngebantu juga buat teman-teman yang mungkin agak overpronasi ya. Iya betul, dia agak kanan agak kiri gitu ya. Supaya lurus gitu. Ngejejak. Kayaknya nih lebih ke gabungan semuanya ya, berusaha untuk lebih empuk juga gitu kan. Berusaha supaya lebih stabil buat pemula. Ya benar sih, jadi pemula semua. Pemula kan dikasih yang keras ntar sakit telapak kakinya. Dikasih yang terlalu ringan juga nanti oleng. Iya, dikasih yang terlalu empuk-empuk oleng. Jadi dikasih terlalu ringan nanti nggak ada penjagaannya kemana-mana. Ini buat tiba-tiba latihan. Mata kaki lewat aja. Itu dia, makanya ini lumayan untuk latihan ngebentuk form running. Oke. Gitu. BTW tapi ada dari sekian hal yang udah dibahas itu ada bagian yang lumayan aku pertanyakan. Apa tuh? Karena di bagian runner's knot-nya lubang itu. Iya, itu agak jauh ke belakang. Jadi jelek ya kalau dibikin jadi gini banget nih. Udah. Jadi nggak cakep. Hilang gitu gede. Bagian tangnya hilang. Iya, ketarik ke belakang jadinya ya. Kenapa ya? Mungkin fungsional kali. Ya tapi begitu dia ketarik dipasang turun langsung ya. Jauh banget turunnya. Jauh banget. Nggak gitu fungsional. Yang salah mungkin tangnya kurang panjang. Bener sih. Iya sih, bener sih. Harusnya tangnya yang lebih panjang lagi, harusnya si lidah lebih panjang lagi sedikit lebih panjang dan dari lebih ini fleksibel. Tapi aku ngerasa ininya kejauhan sih justru. Emang jauh. Kalau dari jarak jauh ke belakang itu. Iya kan? Harusnya agak di sini lah ya, tapi itu catatan kecil aja. Dan palingnya masih ada lah. Tidaknya dikasih opsi. Kalau udah dipakai sekian lama, ini pas masuk dia snug nggak belakangnya? Pas masuk snug. Enak ya belakangnya? Enak banget. Berarti emang belum perlu dipakai di awal. Kan ada beberapa sepatu yang kalau dipakai itu rasanya longgar gitu. Jadi pagi-pagi udah harus dipasangin gitu. Balik lagi ya, kalau nggak stabil longgar mici. Iya. Kalau nggak ada runner's knot-nya, aduh. Kalau nggak ada opsi itu justru kan yang kayak fitur yang harusnya ada. Karena kalau buat specialized shoes, terutama performance shoes ya perlu ada opsi-opsi kayak gitu untuk kenyamanan pengguna. Tapi runner's knot kan pada basically itu sebetulnya buat kayak lebih tindakan penyelamatan gitu. Kalau udah lama sepatunya udah gak longgar baru pakai gitu. Biasanya gitu ya arahnya. Benar. Bukan pagi-pagi harus dipakai gitu. Harusnya nggak gitu. Harusnya begini sih pagi-pagi ya kalau pakai dia udah snug semuanya, udah enak. Perihal upper ini jadi catatan yang sangat baik untuk Leak Articuno. Oh, uppernya enak. Uppernya enak. Sesuai ekspektasi di awal ketika ngelihat. Ini lentur banget. Ya bisa dilihat dari bentuknya ya.
Ini udah ngebentuk kaki. Ya sih uppernya juga ini ya bahannya enak, terus sambungan-sambungannya nggak berasa. Dan breathability-nya bagus banget. Ya. Soalnya banyak upper yang menyerahkan kenyamanan pada kaos kaki kan. Iya benar. Jadi tergantung kaos kakinya juga. Begitu kaos kaki tipis, udah nggak enak. Udah. Gerah pasti. Upper enak, udah. Enak, terus juga midsole-nya nyaman, gripnya gimana? Oke banget. Karena sempat dipakai pertama kali waktu itu pakai buat 5K running. Oke. Buat 5K running kondisi hujan deras, lumayan gerimis juga waktu awal-awal mulai. Dan ya ketika dipakai lari dari kecil itu benar-benar nopang badan dengan sangat baik. Oke. Nggak ada rasa licin. Air enggak begitu masuk sih. Oh, oke. Nggak gampang banget. Nggak gampang banget masuk. Setelah 1,5 kilo dan kondisi lagi gerimis ya. Setelah 1,5 kilo baru mulai berasa basah. Oh, ya tapi wajar sih. Dan dia kan nggak ada penutup di depannya. Iya. Dan untungnya snug fit tadi jadi nggak begitu masuk lewat sela-sela. Nggak masuk dari sini-sini. Iya, color liningnya ini. Dari depan ini biasa nih. Yang paling nyebelin tuh di punggung kaki. Ini lumayan bisa menahan lah 1,5 kilo pertama. Lumayan lah. Sekitar 20 menitan. Sekitar 20 menitan. Ya, kalau mau 2 jam yang itu kemarin ada. Enak tuh. 2 jam nggak tembus air. Cuma hangat ya makanya. Kalau ini kan napas, kalau ntar masuk musim panas enak nih. Benar, buat lari-lari santai enak sih ini. Kalau buat jalan gimana nih? Buat jalan, buat commuting gimana? Buat jalan kerasa zaman sekarang sih beratnya. gitu ya, sepatu lari dipakai buat jalan, buat commuting. Benar. Karena ekspektasinya kayak orang kalau beli laptop gaming udah dipakai buat apapun enak gitu kan. Nah ini tergolong kalau buat jalan yang agak lama ya, agak panjang perjalanannya lumayan capek karena emang berat sih, kerasa berat banget. Ini berat. Memang enaknya untuk lari karena buat 42 sih berat ini. Berat karena ya itu enaknya buat lari soalnya ya kenapa midsole dan outsole dibuat seperti ini ya untuk gerakan yang memanfaatkan pantulan lebih ketimbang beban. Cuma lumayan flat sih sebetulnya. Nggak terlalu jauh ya. Dropnya juga nggak terlalu jauh, lumayan flat juga. Harusnya masih lumayan ya kalau buat berdiri, buat commuting masih lumayan harusnya. Tapi kalau dipakai jalan agak panjang bukan lari ya itu lumayan lelah sih. Harusnya buat yang belum terbiasa mungkin dengan segitu. Tapi ini udah lumayan sih. Karena uppernya juga udah enteng. Ya, buat yang kayak gue yang terbiasa pakai yang oh iya ini beda sih, ini jauh lebih berat sih. Ya tapi buat 42 ini rasanya kayak megang 46. Ya. Kayak megang sepatu 46 karena yang size-nya juga gak kelihatan gede banget. Karena gede gitu. Memang sekilas kayak 43 44. Efek warnanya juga kayaknya ya. Kalau terang gitu, cenderung bikin kelihatan lebih gitu, besar ya. Iya. Kan gak ada yang tahu kan bahwa dua ini sebetulnya sama. Iya ini sama. Ya sama padahal ini karena hitam jadi gak kelihatan. Insole-nya sama di 27,5 cm nih 42-nya. Iya sementara yang ininya kerasa gede gitu. Lalu ada apa lagi kita? Dari grip udah oke, dari feel dalamnya udah oke. Dipakai running 5 kilo kemarin gimana hasilnya? Jadi enak. Runningnya sih sekitar 1,5 kilo aja ya. Oh ya. Runningnya 1,5 kilo aja. Oh namanya kan beginner ya. Benar. Kan masih entry juga. Tapi nggak ada keluhan sama sekali loh. Padahal ini sepatu baru gitu kan waktu dipakai benar-benar masih fresh. Nggak ada blister. 5 kilo nggak ada blister. Nggak ada sama sekali. Ini super nyaman, nunjukin kalau ya build-nya memang dan material yang dipakai, upper yang dipakai ini meshnya ini udah mengikuti kaki sebagaimana kita pakai awal-awal. Dan sejak pertama kali dipakai udah ngikutin. Jadi intinya nyaman dipakai. Nyaman dipakai, buat pemula juga enak, gak ada masalah, cengkramannya oke. Harga berapa? Nah ini yang mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman. Tapi catatannya untuk kelas harganya ini pas banget. Dia di angka 749.000 untuk jangan protes. 749 saya tahu banyak yang nyari sepatu 300.000, tahu banget. Michi aja cuma 300.000, tahu, tapi Michi nggak stabil kayak begini gitu kan. Ini mewah fiturnya, maksudnya bukan mewah tapi lebih ke banyak fiturnya yang tidak ada di sepatu di bawah 400.000 untuk sepatu lari. Ya, 749 sih ini lumayan menarik sih sebetulnya kalau memang serius mau dipakai lari dan sekaligus bisa dipakai buat macam-macam. Iya. Karena bawahnya ini yang bikin dia bisa bertahan. Yes. Gitu kan. Kalau ini bisa awet dia. Kemudian kalau gue perhatiin lagi di kelas harga segini dengan kemampuan seperti ini sebenarnya di brand internasional sih udah nggak dapat. Nggak dapat. Brand internasional nggak dapat.
Kecuali yang dapat diskon atau beli KW. Jangan beli KW ya. Jangan pernah. Kalau bisa dapat diskon sih terserah ya. Cuman kalau yang ini menariknya kan size range-nya. Size range-nya lumayan luas ya. Luas dari 39 sampai 46. 46 30 cm lagi. 30 cm. Buat yang kemarin banyak yang nyari kan 46 30 cm sama kayak gua tuh 46 30 cm. Ini ada. Sebetulnya 30 cm, just not my style aja. Jadi betul. Mau warna hitamnya pun nggak stylenya Pak Didi banget. Nggak cocok, nggak merasa klop lah paling nggak gitu untuk yang ini. Apalagi yang warna ini nggak cocok. Cuman kalau tahu gue mau cari, kemungkinan kalau emang gue mau nyari buat sepatu buat lari, terus pakai buat harian juga, buat commuting juga sekalian gitu. Ya ini oke banget itu 149 dan dia bisa dapat diskon lah cepet-cepet gitu masih nemu lah kali diskonnya. Ada sih di official, bahkan di websitenya Leak kalau mau cek ya itu harganya 630-an deh terakhir aku. Oh gitu. Cek. Oh, dia sendiri lagi diskon. Ya, jadi 749 itu harga retail. Harga retailnya resminya segitu. Tapi kalau nyari-nyari nemu aja pasti yang di angka 600 ribuan. Oke, kalau gitu. Jadi ini menarik sih. Salah satu opsi yang menarik kalau memang mau cari kualitas di kelas harga yang di bawah 1 juta. Kalau dari lo sendiri ada kesimpulan akhir? Kesimpulan akhirnya ya. Kenapa harus dibeli? Atau kenapa harus jangan dibeli? Kalau ini kenapa jangan dibeli kalau kalian masih mikirin harga? Karena ada beberapa opsi juga nih. Iya betul. Kalau budget kalian memang di bawah 500 ya jangan dipaksain. Gitu ya. Misalnya budget saya cuma 300. Nah, ya udah tungguin aja tuh micin entah kapan datangnya tuh kapan real. Oh iya ini udah mau ganti. Kalau janjinya Desember, ini udah mau Januari, pas kita syuting tayangnya juga Januari, ini video belum keluar itu sepatu entah kemana. Nah, jadi kalau masih consider harga banyak opsi lain. Banyak opsi. Tapi kalau suka stylenya itu kan, warnanya, terus juga memang mencari yang secara overall sudah bisa diandalkan, lebih tahan lama harus. Ya, dan ini build quality-nya top notch. Ya, ini top notch. Lama. Bagus banget, kelas tinggi. Gripnya oke, breathability-nya oke, terus juga banyak support yang nyaman ngebantu juga ya. Buat kalian mulai lari. Ini cocok banget. Entry level yang bukan yang paling murah tapi mungkin yang paling pas gitu ya harganya. Paling pas aja. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan kita sekarang banyak bikin review di sepatu nih, terus sepatu lokal nih. Jadi kalau kalian misalnya ada lagi sepatu-sepatu lain yang kalian bilang, tolong cek yang ini dong, tolong cek yang ini dong. Nanti kita liatin, tapi nggak akan semuanya kita pasti bisa liatin ya, karena kalau kita pakai udah sakit di kaki udah males gitu kadang-kadang ya, udah ogah juga ngerjainnya itu ngapain juga kita tes gini ya, kalau nyakitin kaki gitu, sudah pernah terjadi sama saya sekali, kok jadi sakit kakinya nggak terusin gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ada sepatu lari yang sepatu lokal ya kalau bisa ya, sepatu lari lokal yang bikin penasaran dan pengen kita cobain karena banyak yang minta juga di beberapa video. Untuk sepatu lari lokal. Jadi gue butuh lari juga nggak nih? Boleh. Boleh dong. Ini ada size 46-nya loh. Walau ya kita cari link yang lain mungkin. Iya. Bisa. Boleh, nanti kita coba. 1,5 kilometer lari, 3,5 kilometer jalan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah boleh, pemula kan nggak apa-apa. Iya, mulai dulu aja. Ya udah, jadi tulis aja kalau misalnya kalian ada opsi-opsi lain mungkin yang mau kita lihat. Nanti siapa tahu kita bisa cek-cek lagi. Dan untuk kali ini kita bilang selamat tahun baru ya buat semuanya ya dari podcast sepatu, karena ini harusnya video pertama di tahun 2025. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. See ya.